Perbandingan antara Nadehun dan Jule kembali memicu polemik setelah netizen yang budiman menyebut keduanya sama saja karena sama-sama menjalin hubungan baru. Tuduhan tersebut langsung memancing respon tegas dari Daehun yang merasa penilaian itu tidak adil. Ia menegaskan bahwa kehidupannya saat ini tidak bisa disamakan dengan masa lalu yang pernah terjadi, terutama dalam konteks hubungan dan tanggung jawab sebagai orang tua yang menurutnya tetap ia jaga dengan penuh kesadaran. Daehun kemudian menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan perselingkuhan, tidak hidup bersama pasangan di luar pernikahan, serta tidak menunjukkan perilaku yang dianggap tidak pantas di depan anak-anak. Ia juga menekankan tanggung jawab sebagai ayah tetap menjadi prioritas utama. Di balik pernyataan tegas tersebut, tersirat alasan emosional yang membuatnya memilih menahan diri untuk tidak membuka hal sensitif terkait Jule. Ia khawatir dampaknya akan melukai anak-anak di masa depan, meski pada akhirnya tetap menyampaikan sindiran tajam yang memperkeruh konflik. Masih ada saja buzzer yang bilang, 11-12, bapaknya juga pacaran, sama saja dua-duanya. Aku tidak selingkuh, aku tidak living together, aku tidak pernah melakukan hal-hal yang berlebihan di depan anak-anak. Aku tidak pernah meninggalkan tanggung jawabku sebagai seorang ayah sekaligus ibu hanya demi pacaran. Dan aku bukan orang yang lemah atau lembek. Aku hanya sangat takut suatu hari nanti anak-anak akan sakit hati kalau aku membuka aib ibu kandung mereka. Dan sebagai seseorang yang pernah mengalami hal yang sama, aku sendiri cukup tahu, being a biological mother doesn't mean she deserves to be called a mother. Ya begitulah, tulis Daehun. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Kalau ada ya orang yang bangga selingkuh dan membuat postingan dengan jokes yang mengarah menggunakan foto anak yang dia selingkuhin, sakit sih ini orang. Ini contoh yang gak baik teman-teman. Jangan ditiru karena ini perbuatan yang gak normal dan gak waras. Kita sebagai manusia yang normal, mempunyai akal yang sehat, jangan ngikutin. Kita kalau misalkan salah minimal malu. Umi heran banget sama orang-orang yang masih nge-follow dan nge-like postingan si Jule. Maksudnya tuh kayak, walaupun kalian nge-follow-nya pakai second account, akun sampah, atau apapun itu, tetap aja kalian itu ngasih followers buat si Jule. Stop kasih Jule itu exposure. Berhenti kasih Jule panggung. Karena Jule bukan biduan, jadi dia nggak butuh panggung. Apa susahnya sih ngeblok? Apa susahnya sih unfollow? Daripada kalian ngefollow Jule, mending kalian ngefollow Umi. Dari jari-jarinya doang aja udah kelihatan Umi ini berakhlak mulia, berbudi santun, dapat memberikan energi positif, memberikan dampak positif. Jule, lu gak salah ya, ini orang NPD final bos, gila. Ya, dia bisa-bisanya posting kayak gini sama anaknya, terus kasih caption kelihatan kan lebih happy sama siapa, sumpah jokes gak lucu. Beres nidurin anaknya, giliran nidurin emaknya. Ini jokes terakhir tahun ini, sumpah gak lucu. Udah gila lu semua ya. Lu gak ada perasaan ya Jule ya. Sebagai ibu, anak lu diolok-olok kayak gini sama pacar lu sendiri, gak ngerti lagi. Kalian aja yang komen guys, aku udah mentok banget, mentok parah, gak ngerti lagi. Jule, lu kagak tersinggung apa kalau lu begini sama yang katanya pacar lu? Nih, di updatean si Daehun. Lu kan belum nikah. Terus di situ ada captionnya nidurin emaknya. Stres Jule, setan. Kalau emang lu murahan Jule, kagak apa-apa. Lu aja yang murahan, jangan lu bawa anak-anak lu. Begitu harusnya lu jadi orang tua, jadi ibu. Marah kalau anak lu diposting begitu terus ada captionnya begitu. Kagak apa-apa lu murahan, anak lu jangan. Lagian Sapri, lu ngapain tidurin emaknya? Emang lu udah nikah? Jinah lu, jinah kan lu? Jinah. Sapri, lu merasa bersalah kayak udah ngancurin rumah tangga orang, menghancurkan 3 orang anak yang tadinya hidupnya baik-baik aja sama emak bapaknya. Sapri, kurang ajar. Dengan caption kelihatan kan lebih happy sama siapa. Lu siapa?
Lu yang siapa ya, Sapri? Udah ngerusak rumah tangga orang, tiba-tiba lu bikin foto sama anaknya terus lu bikin caption, kelihatan kan lebih bahagia sama siapa? Jelas sama bapaknya. Ini dia kenapa kita nggak boleh dukung pelaku perzinahan ataupun pelaku perselingkuhan. Karena mereka makin bangga nih, prestasi nih katanya perzinahan dan perselingkuhan ini. Menambah pundi-pundi duit dia dengan diundang di podcast-podcast dan ada brand-brand yang masuk. Udah seharusnya kita cancel kultur biar duitnya nol. Tebelalak tuh matanya sadar nih kalau mereka selama ini melakukan dosa, melakukan hal yang salah dan tidak pantas untuk dicontoh oleh masyarakat di Indonesia. Camkan itu. Gue tuh gak pernah ya seenek ini sama kelakuan manusia. Gue gak ngerti lagi ini disebut gak ada otak juga, susah juga. Kayaknya memang sakit aja udah. Baru kemarin ini, Daehyun ini akhirnya marah gitu loh. Dan itu wajar banget menurut gua. Siapapun yang jadi dia pasti marah lah. Masalahnya ada anak di sini. Beres nindurin anaknya, giliran nindurin emaknya. Di sini masalahnya ada foto anaknya sama si, gua males banget nyebut namanya. Dan tulisan di bawahnya itu tulisan dari Daehyunnya ya. Kali lagi anak-anak bukan bahan jokes kalian. Semua juga marah lah kalau jadi bapaknya. Gak ngerti gua apa isi pikirannya dia. Kelihatan kan lebih happy sama siapa. Gak usah dibanding-bandingin. Ngapain lu ngebanding-bandingin? Foto ini diambil dari screenshotan akun Sapri. Dan ini juga postingannya di storynya Daehyun ya. Jujur aku sudah menahan sampai tahap ini. Aku tidak pernah menjelekkan namamu. Dia ngetek Julek. Tapi tolong jawab, kalau kamu dan pacarmu masih manusia, iya bukan manusia masalahnya, apakah tidak ada rasa bersalah sedikit pun? Menghancurkan rumah tangga dengan 3 anak kecil di dalamnya. Emang sakit aja, nih sakit nih orang nih. Apakah menurut kalian menghancurkan hidup 3 anak itu bisa disebut sebagai bercanda? Ya kalau lu mau bercanda sama hidup lu, bercanda sono sama hidup lu, anaknya. Ini masalahnya tidak anaknya. Kenapa lu bawa-bawa? Gue gak peduli lu mau berdua mau gimana, bodoh amat kayaknya. Satu Indonesia juga. Masalah anaknya ini. Jujur aku sudah hopeless sama kalian berdua. Tapi jangan ganggu aku dan anak-anak lagi. Kalau masih diteruskan, aku akan bongkar semuanya demi melindungi diriku dan juga anak-anakku. Gue jujur ya, gue bener-bener gak pernah seenak ini sama kelakuan manusia gitu. Gue bingung nyebutnya ini gak ada otak atau apa. Nggak ngerti apa yang ada di pikiran 2 orang ini. Itu anak kecil, itu nggak tahu apa-apa. Kalian mau bercanda, kalian mau bikin konten apapun ya, mau bikin postingan apapun, terserah, udah berdua aja sana. Anak-anaknya jangan diajak. Fungsinya buat apa sih? Lu nyari apa? Amit-amit ketemu orang kayak begini nih. Nggak paham sih. Bener-bener gue nggak paham isi otak berdua orang ini. Kalau mau rusak, mau hancur, mau gimana pun hidup kalian, udah sendiri aja sana. Kalian tuh mikirin nggak sih mental anaknya ketika udah besar gitu loh. Gue jujur di sini nggak dukung siapa-siapa, gue nggak belain siapa-siapa. Yang gue pengen masalahin di sini tuh tentang anaknya nih. Ini anak kecil nggak tahu apa-apa. Lu bikin postingan kayak begini. Kalau bukan nyari masalah, namanya apa? Ini terakhir nih. Ini sebenarnya gue udah males banget nih bahas soal orang ini sebenarnya. Tapi pas gue lihat, anjir, kesel pak, kesel. Ada model manusia tuh di dunia nih yang kayak begini. Coba dah, kalau menurut kalian sendiri ini kenapa sih? 2 orang ini kenapa sih? Beb, kamu udah lihat postingan Sapri yang ini belum sih? Sebelum kejadian perselingkuhan ini, Jule itu terkenal dengan perempuan yang all in. Dia lulusan pesantren, nikah muda. Itu pun bukan karena dijodohin. Julenya sendiri bilang, dia yang mengajak Daehyun untuk menikah. Dan dia juga yang nerima lakinya dari nol. Dia juga punya banyak followers di sosial media dan terkenal punya reputasi dan impact yang positif. Setelah nikah sama Daehyun, mereka ini kesannya kayak happy family banget ya beb. Juga punya 3 anak lucu yang jaraknya itu saling deket. Jadi ini tuh kayak menambah romantisasi. Nikah muda itu worth it loh guys, kalau kita menikah dengan orang yang tepat. Di saat orang lain seusia dia masih cari arah, dia sudah bangun rumah tangga. Dari kacamata psikologi yang aku lihat, penyebab perselingkuhan Jule ini bukan dari pasangannya, tapi dari dirinya sendiri. Dimana ketika Jule ngerasa dia yang menanggung beban finansial keluarganya, perempuan mulai merasa kehilangan sesuatu. Dia mulai ngerasa sendirian walaupun sebenarnya dia punya suami yang sayang ya, yang bantu parenting dan cari nafkah juga sebenarnya. Tapi di situ Jule ngerasa capek. Aku yang berjuang tapi aku tidak dilihat.
Dari perasaan itu, celah mulai kebuka, say. Lalu datanglah laki-laki lain yang kelihatannya lebih macho, lebih terlihat kuat. Bukan cuma soal fisik ya, tapi perasaan wanitanya yang ingin dihargai lagi dan divalidasi. Kayak dihujani perhatian, pujian, dan juga waktu, say. Mungkin sama suaminya, Jule nggak dapat itu ya, karena suaminya juga sibuk bekerja. Selingkuhannya ini, dia bisa memberikan waktu yang lebih lama. Suami itu beban untuk dia dan dia layak bahagia bersama pria lain yang menurut dia, pria lain ini lebih bisa memberikan princess treatment. Dan dari postingan Sapri tadi yang aku lihat, Jule ini mulai kehilangan identitas lamanya, di mana dia itu adalah seorang ibu. Dia pernah menjadi seorang istri, dan dia tuh lupa sebagai perempuan baik di mata 4 juta followersnya. Ketika netizen nge-cancel dia kemarin, sebenarnya dia punya 2 pilihan, say. Balik untuk memperbaiki, atau sekalian tenggelam dalam kesalahannya lebih dalam. Sayangnya Jule memilih opsi yang kedua. Sekarang dia tampil bebas, buka jilbab, bebas ngerokok di tempat umum. Bahkan dia open public, datang ke podcast-podcast, dan juga mulai menunjukkan eksistensi dengan selingkuhannya. Kelihatannya memang lebih hidup, lebih cantik, dan lebih percaya diri. Tapi ada satu hal yang orang gak sadar. Pesan ini aku tujukan buat kamu yang masih belum meng-cancel culture si Jule. Jule itu bukan di fase sudah menemukan jati diri, karena itu adalah bentuk pelarian. Dia lagi ngeyakinin dirinya sendiri kalau sekarang tuh dia hidupnya lebih bahagia, dan pilihan dia selingkuh itu nggak salah. Kalau pilihan dia berselingkuh dengan Sapri ini, itu keputusan yang tepat. Dengan cara itu tadi, mengupload storygram yang seolah-olah selingkuhannya lebih baik daripada bapak kandungnya sendiri. Menurut aku, ini bener-bener sakit sih.